Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Widyasari, NIM 20531083 dari kelas PAI 6D. Adapun materi yang akan kita jelaskan kali ini yaitu bab 7 tentang lezatnya makanan dan minumanku halal dan berkah. Makanan dan minuman halal maupun haram. Baiklah, yang pertama, makanan yang halal. Pengertian, makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Makanan yang dimakan oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu A. Halal, artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara. B. Baik atau thayyib, artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. 2. Jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Dalam Islam, halalnya suatu makanan harus meliputi 3 hal, yaitu A. Halal karena zatnya, artinya benda itu memang tidak dilarang oleh hukum syara seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. B. Halal cara mendapatkannya, artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak, maka haramlah, sebagaimana mencuri, menipu, dan lain-lain. C. Halal karena proses atau cara pengolahannya, artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula, cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Adapun jenis makanan atau binatang yang halal dimakan, secara garis besar, binatang yang halal dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, artinya semua makanan dan minuman adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menyatakan haramnya. 2. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. 3. Semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. 4. Binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. 5. Sebangsa belalang juga halal, bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. 6. Binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, atau ayam hutan halal dimakan dagingnya. 7. Binatang yang hidup di air atau laut. 8. Kuda. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. A. Terjaganya kesehatan sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan Allah. B. Mendapat ridho Allah karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. C. Rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. E. Memiliki akhlakul karimah karena telah menaati perintah Allah sekaligus terhindar dari akhlak masmumah atau tercela. Pengertian makanan dan minuman yang haram. Haram artinya dilarang. Jadi, makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti ada bahayanya, dan meninggalkan yang dilarang syara pasti ada faidah dan mendapatkan pahala. Jenis makanan dan minuman yang diharamkan.
A. Haram lidzatihi atau makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa, di antaranya 1. Daging babi. Seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi, termasuk lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortening, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan. 2. Darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang sudah membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. Adapun darah yang melekat pada daging halal boleh dimakan karena sulit dihindari. 3. Khamar atau minuman keras. Khamar dapat dianalogikan dengan semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya. 4. Semua jenis burung yang bercakar, yang dengan cakarnya ia mencengkram atau menyerang mangsanya. 5. Semua binatang buas yang bertaring. 6. Binatang yang diperintahkan supaya dibunuh. Ada 5 binatang yang diperintahkan untuk dibunuh karena termasuk binatang yang merusak dan membahayakan. Berdasarkan hadis dari Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, 5 hewan fasik yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun haram, yaitu ular, gagak yang di punggung dan perutnya ada warna putih, tikus, anjing gila, burung elang. Hadis riwayat Muslim. 7. Binatang yang dilarang untuk dibunuh. Ada 4 macam binatang yang dilarang dibunuh. Binatang tersebut telah dalam hadis, artinya dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah melarang membunuh 4 hewan, semut, tawon, burung hutut, dan burung surat. Hadis riwayat Ahmad. 8. Binatang yang buruk atau menjijikkan. 9. Semua makanan yang bermudarat terhadap kesehatan manusia, apalagi kalau sampai membunuh diri, baik dengan segera maupun dengan cara perlahan, misalnya racun, narkoba dengan semua jenis dan sejenisnya. B. Haram ligairihi atau makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram bentuk ini ada beberapa, di antaranya pertama, bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Jenis-jenis bangkai yaitu binatang yang mati karena tercekik, binatang yang mati karena terkena pukulan keras, binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lainnya, binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas, semua binatang yang mati tanpa penyembelihan seperti disetrum, semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah, semua binatang yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah, semua bagian tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya. Diperkecualikan darinya 3 bangkai. Ketiga bangkai ini halal dimakan. Pertama, ikan, karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali kodok. 2. Belalang. Dan ketiga, janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. 2. Binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram dimakan dagingnya, kecuali jika lupa. 3. Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, undian harapan, taruhan, menang togel, dan sebagainya. 4. Semua makanan halal yang tercampur najis, contohnya seperti mentega, madu, susu,
minyak goreng atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cicak. Hukumnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Maimunah bahwa Nabi Muhammad ditanya tentang minyak samin atau lemak yang kejatuhan tikus, maka beliau bersabda, "Buanglah tikusnya dan buang juga lemak yang berada di sekitarnya, lalu makanlah sisa lemak kalian." Hadis riwayat Bukhari. C. Akibat dari memakan makanan dan minuman yang haram. 1. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. 2. Makan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol, seperti kecerdasan menurun, cenderung lupa, dan melakukan hal-hal yang negatif, senang menyendiri dan melamun, semangat kerja berkurang. 3. Makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. 4. Makanan dan minuman yang haram memubazirkan harta. 5. Menimbulkan permusuhan dan kebencian. 6. Menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah. 7. Menghalangi mengingat Allah. Adapun usaha-usaha untuk menghindari makanan dan minuman yang haram, sebagaimana seorang muslim, kita harus berusaha menghindari atau menjauhi makanan dan minuman yang haram. Agar dapat menghindari makanan dan minuman yang haram, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tanamkan di dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap makanan dan minuman yang diharamkan. 2. Hendaklah dipahami bentuk macam-macam makanan dan minuman yang diharamkan. 3. Jika terdapat keraguan terhadap makanan dan minuman tersebut, tanyakanlah kepada ulama terdekat. 4. Bersikap hati-hati terhadap makanan dan minuman yang telah diolah atau dalam kemasan. 5. Tanamkan keyakinan dalam diri bahwa makan dan minuman sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Dan yang terakhir, menjauhi pergaulan yang mengarahkan pada makanan dan minuman yang haram. Adab makan dan minum. 1. Adab sebelum makan. 1. Memilih makanan dan minuman yang halal dan baik. 2. Mencuci tangan sebelum makan. 3. Meniatkan tujuan dalam makan dan minum untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. 4. Ridho dengan makanan yang dihidangkan dan tidak mencelanya. 5. Hendaknya makan bersama, misalnya bersama keluarga, saudara, atau teman. 6. Mengucapkan bismillah dan membaca doa makan. Adab saat makan. 1. Menggunakan tangan kanan. 2. Makanlah dimulai dari pinggir piring. 3. Tidak meniup makanan atau minuman saat masih panas. 4. Memulai makan atau minum dalam suatu jamuan hendak mendahulukan yang lebih tua. 5. Tidak berbicara saat makan atau mengunyah. 6. Jangan terlalu banyak makan dan tidak terburu-buru. 7. Duduk saat makan ala Rasulullah, yaitu bertumpu pada kedua lutut dan punggung telapak kaki, duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan. Itu merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika sedang makan. Jika tidak terbiasa dengan posisi duduk ini, sebaiknya tetap menjaga kesopanan. Adab setelah makan. 1. Menghentikan makan dan minum sebelum kekenyangan. 2. Menjilati sisa makanan di jari tangan sebelum mencucinya. 3.
membersihkan makanan di sela-sela gigi. 3. Berkumur-kumur untuk membersihkan mulut. 4. Membaca doa selesai makan.